Itu alhamdulillah. Tapi yang musibah kalau disuruh nikah dengan seorang wanita yang dia tidak cintai. Repot. Yang milih bapaknya, milih ibunya suruh nikah. Jadi ini saya sering ditanya, gimana Ustaz saya dipaksa nikah dengan seorang wanita. Saya bilang kalau kau suka, bismillah. Kalau kau enggak suka, jangan dipaksa. Dan ini dibahas oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah mengatakan, jika seorang orang tua menyuruh anaknya untuk menikah seorang wanita yang dia tidak sukai, sementara ada wanita yang dia sukai, ya, maka dia tidak wajib untuk taat. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, jangankan wanita, bahkan makanan. Misalnya di depan dia ada pisang goreng. Terus di samping kanannya ada pisang goreng, pizza. Pizza bakar. Kemudian dia suka sekali pada pizza dan dia kurang suka sama pisang goreng. Kalau orang tuanya maksud dia makan pisang goreng dan tidak makan pizza, dia tidak wajib untuk apa? Taat. Padahal itu perkara yang makruh. Kenapa? Kalau dia makan pisang goreng dia tidak begitu suka, dia tersiksa cuma sebentar. 5 menit pisang goreng habis. Dan dia terpaksa meninggalkan pizza yang dia sukai. Tapi kalau dia nurut sama, ini kalau dia nurut sama bapaknya makan pisang goreng, dia tersiksa 5 menit. 5 menit minum selesai. Tapi kalau nikah sama perempuan yang tidak sukai, dia menderita berapa lama? Seumur hidup. Seumur hidup. Dan tidak ada maslahat dalam pernikahan tersebut. Dan pernikahan yang tidak dilandasi dengan rasa cinta sering berujung dengan keburukan. Makanya saya sering nasihat kalau orang bertanya, Ustaz, ada wanita soleha, gimana? Saya bilang, kau suka enggak? Kalau kau enggak suka, jangan kau nekat. Biarkan untuk orang lain. Ada yang suka dia nanti. Ya. Ada yang suka dengan dia. Jangan kau nekat. Saya yang penting agamanya. Tapi kau enggak suka, jangan paksa. Makanya Rasulullah SAW menyuruh untuk nadhar. Apa tujuan nadhar? Agar kita tertarik. Ya. Ya, ini Rasulullah SAW mengatakan lebih mengkekalkan apa? Kasih sayang di antara mereka berdua. Ya. Jadi disyariatkan nazar untuk ada ketertarikan. Tapi kalau seorang wanita tidak suka, kita maksa untuk menikah, kita akan menzaliminya. Karena kita semuanya hidup dengan apa? Terpaksa. Menciumnya dengan terpaksa, mengulai rambutnya dengan apa? Terpaksa, salah-salah kita goreng, kita sendul kepalanya. Karena kita jengkel, kamu lagi. Dan saya pernah ditanya masalahnya, ketika saya keluar dari masjid, tiba-tiba ada seorang bertanya, Ustaz, saya mau bertanya sebenarnya, saya mau pengajian online, buru-buru. Kata dia, sebentar 5 menit, Ustaz. Oke, apa pertanyaannya? Ustaz, 2 tahun lalu saya menikah dengan seorang wanita. Saya tidak suka, Ustaz. Tapi wanita tersebut hafal inilah, hafal anulah. Dia soleha, Ustaz. Akhirnya saya pikirkan, soalnya saya nikahi. Terus, saya tidak suka sama dia, Ustaz. Sampai sekarang saya tidak suka. Saya menderita setiap berhubungan dengan dia. Terus, tapi saya punya anak. Saya bilang, kau kurang ajar. Terus mau tinggalkan, menyiksa perempuan, kasih orang. Saya bilang, ya susah jawabnya gimana? Susah jawabnya. Ya kamu nggak suka, kenapa nekat? Coba dia dapat laki-laki lain yang mencintai dia, dia bahagia. Ya. Oleh karenanya kalau tidak suka, jangan apa? Maksa. Meskipun orang tua yang suruh. Nikah, enggak. Kalau mamanya marah, bapaknya marah, la yu'tabar aqan. Tidak dianggap sebagai orang yang berdurhaka kepada kedua orang tuanya. Karena hak memilih istri adalah hak anak, bukan hak kedua orang tua. Orang tua hanya bisa mengarahkan, memberi anjuran, menggiring, tapi yang menentukan adalah anaknya. Apalagi pernikahan itu dibangun di atas keridhaan. Kalau tidak ridha nggak bisa. Kita jual beli aja harus ridha. Apalagi nikah menjadi teman hidup. Kemudian kita spekulasi ya. Karena sebagian orang pernah mengutarakan penyesalan kepada saya. Ketika saya mau menikah dia bilang, Firanda, teman, nazar ya, jangan lupa nggak nazar. Kenapa? Saya dulu nikah gara-gara lihat tulisan seorang akhwat yang luar biasa. Saya tertarik, saya nikah, saya tidak nazar. Akhirnya ya, saya menyesal. Ya. Jadi ya, nikah jangan seperti beli kucing dalam apa? Dalam karung. Beli kucing aja bermasalah, apalagi dalam karung. Jadi tidak ada hak atau tidak ada hak bagi dua orang tua untuk memaksa anaknya untuk menikah dengan seorang. Kita harus paham akan tidak boleh kita maksa anak-anak. Jangan bilang tenanglah nanti rasa cinta muncul 2 tahun lagi. 2 tahun itu lama ya. 2 tahun belum kalau tambah benci gimana ya. Akhirnya kita mendolimi putri orang. Akhirnya pernikahan berakhir dengan perceraian. Kasihan ya. Dan kalau kita tidak nikah dia akan ada orang yang insya Allah yang suka dengan dia.